Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Kali ini aku ingin menjelaskan tentang 5 langkah untuk memilih makanan yang benar bagi penderita ginjal. Disclaimer dulu, untuk setiap penderita ginjal itu tahap kerusakannya berbeda-beda. Maka disarankan untuk tetap berkonsultasi terhadap ahli gizi atau dokter kalian untuk menentukan nutrisi yang terbaik setiap harinya. Oke. Langkah pertama, pilih makanan yang rendah garam, sodium, ataupun natrium. Nah, tujuannya untuk menjaga tekanan darah pada penderita ginjal. Penderita ginjal disarankan membatasi asupan natriumnya sekitar 2.300 mg maksimal setiap harinya. Pada makanan dalam kemasan, kadar natrium bisa dilihat pada tabel gizi. Makanan yang mengandung natrium di atas 20% maka termasuk tinggi natrium dan wajib dihindari oleh penderita ginjal. Disarankan memilih makanan yang mengandung 5% natrium ataupun sodium. Selain itu, makanan cepat saji ataupun makanan instan yang diisi makanan kaleng, pizza, french fries, bacon, sosis, bumbu-bumbu, mie instan, nasi goreng instan itu biasanya tinggi akan natrium. Memang sih sangat lezat sekali, namun membahayakan bagi ginjal. Maka sebaiknya makanan tersebut dihindari. Lebih baik masak makanan sendiri di rumah. Penderita ginjal bisa menggunakan garam pengganti yang rendah akan natrium. Banyak sekali dijual di apotek agar makanan yang dirasakan tetap terasa asin, lezat, namun menyehatkan bagi ginjal. Langkah kedua, makan makanan yang mengandung protein dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan. Saat seseorang mengkonsumsi protein, itu akan menimbulkan limbah, di mana limbah tersebut memberatkan kinerja ginjal. Orang yang sehat mengkonsumsi protein sekitar 8 gram per kilogram setiap harinya. Namun dengan penderita ginjal, itu disarankan membatasi asupan protein sekitar 1,3 gram per kilogram setiap harinya. Jika sudah mengalami dialisis atau cuci darah, biasanya ditingkatkan hingga 1,5 gram per kilogram setiap harinya. Protein sendiri terdiri dari dua hal, yaitu protein hewani dalam daging, daging ayam, sapi, kambing, ikan, telur, maupun produk susu. Produk susu seperti keju, mayones, es krim, yogurt itu juga wajib dibatasi konsumsinya. Sedangkan protein nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian terdapat dalam tempe, tahu, kacang hijau itu juga wajib dibatasi konsumsinya. Nah, jadi untuk penderita ginjal disarankan untuk membatasi asupan proteinnya, jangan sampai berlebihan. Langkah ketiga, pilih makanan yang menyehatkan jantung agar aliran darah lancar dan tidak terjadi sumbatan lemak pada area jantung maupun pembuluh darah. Nah, makanan menyehatkan jantung seperti apa? Buah, sayuran yang berwarna, mengandung antioksidan tinggi, unggas tanpa kulit, daging tanpa kulit, tanpa lemak, ikan, sayuran, buah-buahan, serta makanan yang rendah lemak trans atau lemak jenuh. Nah, selain itu cara memasak juga harus diperhatikan. Lebih baik penderita ginjal itu masak masakan yang dipanggang atau direbus. Hindari dengan digoreng, deep fries, bahkan yang berminyak itu juga wajib dihindari. Selain itu, sebaiknya mengganti minyak yang digunakan. Jadi biasanya kita pakai mentega, minyak kelapa. Untuk penderita ginjal disarankan mengganti minyak olive oil, minyak jagung, atau minyak zaitun saat memasak agar menyehatkan kondisi ginjal. Selain itu, batasi makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh atau lemak trans. Biasanya ada di label makanan nih. Contohnya seperti snack-snack yang digoreng, keripik kentang. Selain itu, batasi asupan alkohol karena terbukti dapat merusak liver, jantung, bahkan ginjal kita. Yang keempat, pilih makanan yang mengandung rendah fosfor untuk membantu melindungi tulang dan pembuluh darah. Nah, saat seseorang mengalami gangguan ginjal, maka tidak bisa menyaring fosfor dengan baik sehingga menumpuk fosfor di dalam pembuluh darah. Terlalu banyak fosfor dalam darah dapat menarik kalsium pada tulang sehingga membuat tulang penderita ginjal itu lebih tipis, lemah, dan mudah terkena osteoporosis. Selain itu, tingkat fosfor yang tinggi itu bisa menyebabkan kulit gatal, nyeri tulang, dan nyeri sendi serta kelelahan. Banyak sekali makanan dalam kemasan yang tinggi fosfor. Sebaiknya dilihat dalam tabel kemasannya. Makanan tinggi fosfor seperti produk daging, produk yang mengandung susu, kacang, serta soda yang berwarna gelap itu wajib sekali dihindari oleh penderita ginjal.
Nah, sedangkan makanan yang rendah fosfor itu seperti buah dan sayuran segar, roti, pasta, susu, dan jagung, serta sereal yang terbuat dari beras. Itu termasuk rendah fosfor. Sangat penting sekali penderita ginjal membatasi asupan fosfor untuk menjaga kesehatan tulangnya. Yang kelima, pilih makanan dengan kadar kalium atau potasium yang rendah untuk membantu menjaga kesehatan saraf dan otot agar bekerja dengan benar. Seseorang dengan kerusakan ginjal itu tidak mampu mengekskresi kalium dengan benar sehingga dapat menumpuk jumlah kalium dalam darah yang bisa menyebabkan masalah terhadap kesehatan saraf, otot, bahkan kesehatan jantung nih. Makanan tinggi kalium itu contohnya seperti jeruk, pisang, jus jeruk, kentang, tomat, nasi merah, makanan mengandung susu, roti gandum, serta kacang-kacangan. Itu wajib dibatasi konsumsinya. Untuk makanan rendah kalium itu seperti apel, wortel, roti putih, nasi putih, anggur, dan cranberry itu bisa dikonsumsi oleh penderita ginjal. Selain itu, beberapa obat-obatan juga mengandung kalium tinggi sehingga perlu dikonsultasikan pada dokter jika kalian menderita penyakit ginjal. Kalium sendiri bisa dikurangin jumlahnya dengan metode memasak yang tepat. Nah, misalnya seperti kentang dan ubi-ubian itu tinggi akan kalium. Jika ingin makan kentang dan ubi jalar itu bisa dipotong terlebih dahulu lalu direndam dengan air semalaman. Itu bisa menurunkan jumlah kalium pada kentang ataupun ubi jalar sehingga bisa dikonsumsi oleh penderita ginjal dengan baik. Aku udah share fakta gizi di deskripsi, bisa kalian download, bahasa Inggris sih, tapi semoga itu bisa membantu kalian untuk memilih makanan terbaik bagi penderita ginjal. Aku akui agak susah untuk memilih makanan bagi penderita ginjal, makanya jagalah kesehatan ginjal kalian selama masih sehat, jangan sampai terjadi penyesalan di belakang. Oke.